Aksi begal sadis yang terjadi di Jalan Baru Lingkar Timur, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat, berakhir sial. Pasalnya, warga berhasil menangkap salah satu pelaku begal saat sedang melakukan aksinya. Dalam pelariannya, pelaku sempat menguasai motor korban dan pelaku juga mengancam korban dengan sebilah celurit. Dipepet pakai dua motor sama 4 orang. Yang satu motor Vario, yang satu motor Beat. Yang motor Beat ambil kunci motor, lalu nendang, terus motor berhenti, lalu mereka turun dari motor, nyamperin, pakai sajam. Yang satu pakai golok, satu pakai celurit. Tadi sempat perlawanan nggak saat itu? Enggak sih, soalnya takut. Takut, dia bawa sejam gitu. Udah mau ngebacok gitu apa gimana? Enggak sih, cuma ditempelin sini di bahu. Oh, di bahu ditempelin. Golok dikasih ke perut. Oh, golok ke perut. Namun apes, aksinya diketahui warga. Pelaku yang mencoba melarikan diri dapat ditangkap warga yang mengejarnya. Ada yang teriak begal gitu. Nah, saya lari gitu ke jalan gitu, ke atas. Nah, begalnya tuh lalu turun gitu. Dia lompat ke pagar, turun ke bawah gitu kan, terus sambil jalan sepoyongan, saya kejar, terus lewat kebun ubi, terus ada perumahan. Nah, dapat di perumahan sampai saya dorong, terus saya tahan. Yang barang bukti itu ada obeng, gunting, sama celurit. Ya, yang piket mana? Yang piket. Ayo. Apaan? Ya, di Jalan Lingkar ya. Coba yang piket. Yang piket. Ya, oke. Kami meluncur langsung ke TKP ya. Oke. Ada kejadian? Ada itu ada begal katanya di Lingkar Timur. Udah ketangkap? Udah, ayo. Daripada kita mau masak, ayo cepetan. Udah berangkat. Setelah mendapatkan laporan dari warga Desa Bojong, adanya penangkapan pelaku begal di Jalan Lingkar Timur, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat, Kanit Reskrim Polsek Karangtengah Ibtu Darsono langsung bergerak bersama tim reskrim menuju TKP. Gimana? Oh, ini motor. Ada itu aman kalau masyarakat juga. Aman. Mana? Nit, di mana Nit? Di bawah ini. Pelaku yang diketahui bernama Anggi Prabu sudah tidak dapat berkutik saat warga Desa Bojong menangkapnya usai melakukan aksi begal. Menghindari amukan massa, polisi langsung membawanya ke Mapolsek Karangtengah untuk dilakukan penyelidikan. Beserta barang bukti 1 unit motor Matic dan senjata tajam berupa celurit. Motor langsung ya. Kalian sama siapa aja? Terus berapa orang? 4 orang. Terus caranya gimana kalian? Bang mati yang kunci. Terus gimana? Susah ambil. Dipepet atau gimana? Jadi pepet Pak. Terus kamu diancam pakai apa ke perempuan itu? Terus ini celurit pakai apa? Itu celurit bawa siapa? Celurit bawa siapa ini? Ngancam Pak. Hah? Siapa yang bawa celurit? Saya Pak. Terus kamu ngelakuin berapa orang? 4 orang Pak. 4 orang. Siapa aja? 4 orang. Apen. Terus? Terus apa lagi? Baik. Nah, kamu tahu rumahnya nggak? Saat dimintai keterangannya, Anggi, pelaku yang dibilang sadis ini, mengakui perbuatannya melakukan begal di jalan bersama 3 orang temannya. Tahu apa yang tahu? Odong? Hah? Nah, kita sekarang ini kamu kooperatif ya? Ya, kooperatif. Kita ke rumah siapa berarti?
Ya, apa yang kira-kira ada nggak? Udah beres kayak gini, biasanya kayak gimana? Coba ada mungkin Pak. Hah? Ada mungkin. Anggi juga diketahui berperan sebagai eksekutor dengan membawa senjata tajam berupa celurit saat mengambil kendaraan korban. Kalau Anggi itu berperan sebagai eksekutor. Anggi pada saat perbuatan yang dilakukan pada saat itu, dia yang melakukan penodongan terhadap korban, kemudian menakut-nakuti korban, dan bahkan dia langsung menendang korban sehingga korban terjatuh. Hari ini kita mendapatkan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana begal atau pencurian dan kekerasan dengan cara memepet korban. Untuk itu, setelah dilakukan interogasi, kita lakukan pengembangan dan penangkapan terhadap pelaku yang lainnya yang sebanyak 3 orang. Berbekal pengakuan dari Anggi lah, tim Reskrim Polsek Karangtengah langsung melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya. Untuk mencegah pelariannya lebih jauh ke 3 pelaku begal, tim Reskrim Polsek Karangtengah langsung melakukan pengejaran ke daerah Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Atas keterangan dan informasi dari Anggi, akhirnya Anggi menyebutlah satu nama pelaku, Apen Somantri. Apen diketahui berperan sebagai joki. Apen juga yang memboncengi Anggi setiap melakukan aksi begalnya di jalan-jalan sepi. Untuk meyakinkan lokasi Apen bersembunyi, tim Reskrim Polsek Karangtengah meminta Anggi untuk menelponnya. Apen, ada di mana? Terus bilang kamu, ya soal kamu selamat. Iya Pak. Ya, Ya. Yang tangkap yang muat ya. Coba, tolong. Dekat. Ini. Oh, Pen. Gimana? Orang selamat. Itu syukur atau di mana? Ya, orang di jalan. Orang ke kadinya. Ada gon 5 orang ke kadinya. Siap. Ada di rumah ya? Hah? Ada di rumah ya? Ada Pak. Benar ya? Ada Pak. Yuk, kita bergerak. Lurus, jadi lurus. Gimana ya? Terus Pak. Hah? Ya lurus aja. Terus. Akhirnya, Apen Somantri, pelaku yang dikenal lihai dalam mengendarai motor ini, dapat terlacak keberadaannya oleh tim Reskrim Polsek Karangtengah. Tanpa buang waktu, tim Reskrim Polsek Karangtengah langsung menuju tempat persembunyian Apen Somantri di Desa Kertajaya, Kabupaten Cianjur. Apen pun akhirnya tertangkap dan tak bisa berkutik saat tim Reskrim Polsek Karangtengah mengkonfrontirnya dengan Anggi. Kamu Apen gue? Iya Pak. Hah? Ya. Hah? Iya Pak. Odong mana odong? Yang ada Pak. Woi, odong. Kamu kenal nggak? Hah? Hah? Siapa ini? Hah? Anggi? Ya? Benar. Setelah itu kami melakukan pengejaran di wilayah Kecamatan Ciranjang, dan pertama kita melakukan penangkapan terhadap saudara Apen, yaitu yang bertindak sebagai joki. Dalam keterangannya, Apen juga mengakui perbuatannya dan bagian dari kelompok begal sadis lintas kota. Joki. Jadi setiap melakukan tindak kejahatan, Apen membawa siapa? Odong. Terus gimana tuh? Ini gimana? Modusnya gimana? Modusnya pepet, matiin kucingnya doang.
Udah. Yang bacok siapa? Paling di itu doang Pak, ditakut-takutin doang. Nggak sampai dibacok ya. Sampai dibacok? Iya. Terus udah matiin itunya, cabut kuncinya. Iya. Nah, terus si korban? Si korban nggak diapa-apain, paling diancam doang senang jauh di motor. Yang membawa siapa? Anggi. Pengejaran para pelaku pun tidak sampai di sini. Tim Reskrim Polsek Karangtengah terus mengejar 2 pelaku lainnya. Hasil interogasi dari pelaku yang sudah tertangkap terlebih dahulu, Anggi dan Apen mengakui masih ada pelaku lainnya, yaitu Andi alias Odong dan Ferry Fernando. Berapa orang kamu main? Berempat Pak. Berempat. Terus caranya kamu gimana tuh mepet itu korban? Ambil kuncinya. Mepet terus? Terus diambil kuncinya. Kuncinya terus? Sama teman, terus diserahkan kepada. Enggak celuritnya? Lu bacok dulu nggak? Enggak Pak. Celuritnya? Celuritnya cuma nakut-nakutin Pak. Apen juga akhirnya mengakui pelaku yang baru saja melarikan diri pada saat polisi menangkap dirinya di depan rumah adalah Andi alias Odong. Masih Odong di motor siapa? Di motor saya. Oh, jadi bertiga? Enggak, jadi dua motor. Oh, 2 motor. Kamu sama? Odong. Andi sama Ferry. Oh, Ferry dua-duaan. Yang bawa senjata siapa? Odong sama Anggi. Odong Anggi. Yang ngebacok dia juga. Ya. Andi alias Odong juga dikenal sebagai kapten dan otak kejahatan dari kelompok begal sadis ini. Andi alias Odong juga tak segan-segan melukai korbannya dengan membacok bila korbannya melakukan perlawanan. Malam pun semakin larut. Tim Reskrim Polsek Karangtengah terus melakukan pengejaran terhadap Andi alias Odong yang coba melarikan diri saat Apen tertangkap di rumah kontrakannya. Nah, dari saudara Apen, kemudian kita melanjutkan melakukan pengejaran terhadap saudara Andi, yang mana saudara Andi ini berperan sebagai eksekutor dan tergolong sadis dia, karena dia selalu membawa celurit ketika melakukan perbuatannya dan selalu sasarannya terhadap pengendara sepeda motor yang melintas, dan korbannya secara umum dia mencari sasaran itu perempuan, dari sasarannya perempuan. Tak butuh waktu lama, pengejaran terhadap Andi pun akhirnya berbuah manis. Hoi. Perang, perang. Andi alias Odong akhirnya tertangkap saat tim Reskrim Polsek Karangtengah memberikan tembakan peringatan sehingga membuat Andi tak dapat berkutik. Perannya apa ini oleh Odong nih? Eksekusi Pak. Hah? Tim eksekusi. Eksekusi. Biasanya bawa apa? Bawa golok kecil Pak. Bawa golok. Celurit siapa? Sama Anggi Pak. Anggi. Ya, Pak. Eksekusi juga. Ya. Terus gimana tuh? Modusnya gimana tuh modusnya, coba? Mepet, saya mepet, matiin kontak. Anggi yang ngambil. Anggi yang ngambil? Ya Pak. Tuh kalau misalkan si korban ngelawan sama kamu dibacok? Ya Pak. Hah? Udah gitu kabur aja gitu? Ya. Udah berapa kali biasa kamu ngakuin? Dulu 10 kali? enggak Pak. Jual kemana? COD Pak. Hah? COD. COD gimana caranya tuh COD? Jadi ketemu di pertengahan jalan Pak. Pertengahan jalan? Ya. Pakai apa tuh kamu? Pakai Facebook Pak. Facebook? Ya. COD tengah jalan terus? Ya. Tanpa Jual. surat bilangnya gitu? Ya. Biasa jual kemana? Kidul Pak. Kidul tuh mana?
Di daerah Sukanegara, Pak. Sukanegara. Ya. Nah, terus berapa biasanya satu unit itu biasanya berapa? Kamu ambil biasanya apa aja? 3, Pak. 3 juta. 3 juta. Ya, ya. Dengan tertangkapnya Andi alias Odong, tinggal satu pelaku lagi yang masih dalam pencarian dan pengejaran tim Reskrim Polsek Karangtengah. Tim Reskrim Polsek Karangtengah pun akhirnya kembali mendapatkan satu nama pelaku, Ferry Fernando, warga Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Ferry diketahui berperan sebagai joki yang membonceng pelaku Andi alias Odong saat melakukan aksi begalnya. Kalau Apen dan Ferry dia sebagai joki, dia yang mengendarai sepeda motor dan yang dua itu dibonceng. Jadi itu dia biasa berapa orang? Selalu 4 orang dan dengan menggunakan 2 motor. 2 orang motor. Iya betul. Dalam informasi yang didapat, biasanya Ferry usai melakukan aksinya bersama teman-temannya, sering nongkrong di warung yang tak jauh dari rumahnya. Dan benar saja, informasi dari Anggi terkait keberadaan Ferry pun akhirnya terlihat. Tim pun langsung membekuk Ferry yang sedang asik nongkrong. Ferry pun akhirnya tak dapat berkutik setelah Satuan Reskrim Polsek Karangtengah menangkapnya. Udah. Dari tangan Ferry, polisi juga mendapatkan 1 unit motor hasil curiannya. Untuk menanggung perbuatannya, keempat pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Karangtengah untuk dilakukan penyelidikan. Dan keempat pelaku ini juga dikenakan pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Para pelaku ini kita kenakan pasal 365 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun. Sementara sejumlah barang bukti berupa 5 unit sepeda motor, berbagai jenis, serta senjata tajam jenis celurit dan golok diamankan polisi. Polisi juga masih terus melakukan pengembangan jaringan begal sadis ini yang diduga mereka selalu berganti pasangan dalam melakukan aksinya.